Setelah membiarkan mereka berdua menunggu di sana, dia kembali sendirian dan membeli gelang itu untuk diberikan kepada Hanmoru. Apakah ini akan membantu meredakan hubungan di antara mereka? Ketika Lin Nan berbalik, keduanya masih menunggu di sana. Saudaraku, gelang ini untukmu. Baiklah, mari kita lupakan semua dendam masa lalu. Pada saat ini tatapan Lin Nan juga tertuju pada Hanmoru, lalu dia mengeluarkan gelang itu dan berkata, "Aku akan mengambil gelang itu, tapi soal dendam, lupakan saja." Hanmoru langsung menerimanya, lalu menatap Lin Nan dengan dingin dan berjalan keluar bersama pria besar itu. Lin Nan mengangkat bahu tak berdaya. Siapa yang telah dia sakiti? Dari awal sampai akhir dia kelihatan pasif ya. Saat makan malam, Lin Nan melihat Hanmoru bermain dengan gelang di tangan kanannya dari waktu ke waktu. Wajah tampannya dipenuhi senyum, dan jelas terlihat bahwa Hanmoru sangat menyukainya. Bisakah kamu lebih rendah hati? Kamu sekarang seorang pria, memakai gelang wanita. Ketika Lin Nan melihat pemandangan ini, dia langsung batuk kering. Hanmoru tertegun sejenak, lalu dia menyadari sesuatu. Tidak heran banyak orang menatapnya dengan aneh sepanjang jalan. Mengapa orang menyebalkan ini tidak mengingatkannya lebih awal? Pada saat itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Nan lagi, lalu menyimpan gelang itu. Cek-cek, lumayan juga, baru pertama kali ini aku tertipu. Tepat saat dia hendak menyimpannya, sebuah suara terdengar. Setelah dia selesai berbicara, Lin Nan mendongak dan mendapati bahwa orang yang sebelumnya bertarung dengan Hanmoru untuk kalung itu berada tidak jauh. Pada saat ini, laki-laki yang memimpin kelompok itu tampak marah. Lin Nan mengangkat alisnya, menyipitkan matanya sedikit, lalu mengangkat bahu tak berdaya. Bermain itu menyehatkan, dimainkan itu lebih menyehatkan lagi. Anda seharusnya bisa merasakannya, bukan? Bagaimana mungkin ini bisa menjadi suatu kebetulan? Dia menghela napas dalam-dalam dan menatap pria itu lalu berkata, "Maksudnya, aku hanya mempermainkanmu." Tertawa. Pria itu mengerutkan kening, lalu tertawa, tetapi energi dalam tubuhnya telah melonjak keluar pada saat ini. Orang-orang di sekitar juga merasakan gelombang energi saat ini, dan mereka semua menoleh untuk melihat. Ketika mereka melihat pria itu, keterkejutan muncul di wajah mereka. Bukankah ini Tuan Muda Tianchen dari Sekte Haus Darah? Apakah anak ini akan mendapat masalah? Lin Nan tampak sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan terjadi kebetulan lagi. Dia tidak terburu-buru. Dia menatap pria itu dan berkata dengan tenang, "Apakah kamu dari Sekte Haus Darah?" Pria itu mengerutkan kening lagi. Lalu apa? Dia melihat bahwa ketika Lin Nan menyebutkan sekte mereka, meskipun ada ekspresi terkejut di wajahnya, dia sangat tenang dan langsung berkata, "Oh, tidak apa-apa, aku hanya mengatakannya dengan santai." Lin Nan berkata sambil tersenyum. Saat ini, Su Shaohan berpura-pura menjadi dirinya dan sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam kompetisi 3 sekte. Tetapi apa yang dilakukan Tuan Muda Tianchen di sini dengan semua waktu luangnya? Selain itu, Lin Nan juga menghitung bahwa masih ada beberapa hari tersisa sebelum kompetisi 3 sekte. Jadi dia bisa menunggu sampai selesai berpartisipasi dalam kompetisi menara pemurnian peralatan sebelum ikut bersenang-senang. Ketika pria itu mendengar kata-kata santai Lin Nan, gelombang kemarahan langsung melonjak dari lubuk hatinya. Tidak pernah ada seorang pun yang berbicara kepadanya seperti ini sebelumnya. Semua orang yang berbicara kepadanya sangat menyanjungnya. Bahkan tatapan matanya menjadi dingin dan tangannya terkepal erat, siap meledak kapan saja. Kadang-kadang, kamu harus mempertimbangkan kemampuanmu sendiri, kalau tidak, kamu sendiri yang akan malu, mengerti? Lin Nan menatap pria itu sambil tersenyum dan berkata ringan. Tertawa. Dalam sekejap, energi dalam tubuhnya melonjak, dan kemudian menjadi besar dalam sekejap. Bahkan matanya memancarkan sinar merah, penuh haus darah, dan dia menatap pria itu dan yang lainnya dengan ganas. Wanita yang berdiri di samping pria itu tiba-tiba menjadi pucat dan tanpa sadar mundur selangkah. Orang-orang yang sedang makan di sana juga dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Keluarlah dari sini sekarang, selagi suasana hatiku sedang baik. Suara Lin Nan sangat dingin, dan dia menatap pria itu dengan dingin. Wajah pria itu berubah drastis saat ini. Perubahan mendadak dalam energi Lin Nan membuatnya tak percaya. Hanya berdasarkan aura yang dilepaskan, bahkan jika dia dan lelaki tua di belakangnya digabungkan, mereka mungkin tidak akan mampu menandinginya, bukan? Wah, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah ragu-ragu cukup lama, dia akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, lalu berbalik dan berjalan keluar. Pergi? Apa yang kau lihat dariku? Ketika Lin Nan berbalik, dia melihat pria besar itu dan Hanmoru menatapnya dengan bibir melengkung. Siapa yang melihatmu, sombong? Hanmoru mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya. Faktanya, itu masih menjadi masalahnya. Jika bukan karena Lin Nan,
mereka mungkin akan mendapat masalah kali ini. Lin Nan masih tersenyum dan tidak menganggap serius perkataan Han Moru. Setelah makan malam, mereka bertiga kembali ke penginapan. Pada saat ini, Lin Nan tidak membuang waktu dan terus berlatih. Hari ini ketika dia berada di menara pemurnian senjata, dia merasa pengendaliannya agak menarik. Jadi kali ini dia tidak berlatih apapun yang lain, dia hanya berlatih pengendalian. Peningkatan kontrol juga merupakan kemajuan baginya. Setelah satu malam, saya telah membuat cukup banyak kemajuan. Lin Nan membuka matanya, membuka jendela, dan menghirup udara segar. Hal terbaik tentang dunia ini adalah udaranya segar dan bebas polusi. Di pagi hari, Lin Nan, Han Moru dan yang lainnya tiba di menara pemurnian senjata lebih awal. Di alun-alun itu, mungkin seseorang telah mengetahui berita tentang peralatan pemurnian, sehingga banyak praktisi berkumpul di luar. Melihat beberapa murid di menara pemurnian sedang mempersiapkan tungku pemurnian, saya tahu masih ada waktu sebelum dimulai. Untuk menghindari kedatangan Ye Feixue yang tiba-tiba, Lin Nan memeriksa kondisi fisiknya lagi sehingga dia bisa merasa lebih tenang. Haha, saudaraku, kamu datang cukup awal. Tak lama kemudian, terdengar suara dari belakang. Lin Nan berbalik dengan bingung dan mendapati Ye Xiaosheng datang ke sisinya. Haha, tidak terjadi apa-apa, jadi aku datang ke sini lebih awal. Lin Nan menjawab sambil tersenyum, namun tidak menganggapnya serius. Faktanya, dia dan Ye Xiaosheng tidak punya dendam satu sama lain, jadi tidak perlu mengabaikannya. Ye Xiaosheng merasa lega melihat sikap lembut Lin Nan. Dia masih ingat dengan jelas penampilan Lin Nan kemarin. Dia yakin dalam hatinya bahwa identitas Lin Nan luar biasa, jadi lebih baik tidak menyinggung perasaannya jika memungkinkan. Selain itu, di antara generasi muda, dialah kultivator pertama yang pernah dilihatnya yang pengendaliannya atas kekuatan dan elemen api lebih unggul darinya. Jadi, wajar saja jika Anda merasa terkejut. Sambil menunggu, Lin Nan mengobrol dengan Ye Xiaosheng. Pada saat ini Zhou Zicheng juga datang. Dia juga berpikir lama sebelum datang ke sini dan meminta maaf kepada Lin Nan. Lin Nan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setidaknya dia harus mempertahankan gayanya saat ini. Seiring berjalannya waktu, Lin Nan segera menyadari bayangan Ye Feixue. Tak jauh darinya, matanya sesekali memandangnya, masih dengan tatapan membara. Lin Nan sekali lagi membaca niat bertarung di mata pihak lain. Dia mengangkat bahu tanpa daya. Meskipun dia melakukannya tanpa sengaja, tampaknya dia telah menarik perhatian Ye Feixue tanpa terlihat. Menjelang tengah hari, semakin banyak praktisi berkumpul di alun-alun. Semua penyuling senjata yang lulus penilaian kemarin ada di sini. Pada saat ini, ketiga tetua yang ditemui Lin Nan kemarin juga turun. Lelaki tua yang berdiri di tengah melihat sekeliling dan tidak terkejut melihat begitu banyak orang. Jelas bahwa semuanya sesuai dengan harapannya. Baiklah, sekarang semuanya, temukan tungku sesuai nomor kalian, dan kompetisi akan segera dimulai. Orang tua itu membuka mulut dan mengatakan sesuatu, dan segera semua kontestan keluar. Pada saat ini, Lin Nan juga menemukan lokasi tungku pemurniannya sendiri. Oke, saya merasa gugup dalam hati. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan prestasinya dalam memperbaiki peralatan di depan orang lain. Namun, betapapun gugupnya dia di dalam, senyum di wajahnya tidak berubah sama sekali dan dia tetap tenang seperti biasanya. Pada saat ini, aroma samar tercium di udara. Lin Nan mendongak dan melihat Ye Feixue datang ke sisinya. Kalau dipikir-pikir, Ye Feixue ada tepat di belakangnya tadi malam. Peraturannya sangat sederhana. Kualitas, kecepatan, dan level peralatan yang disempurnakan akan ditinjau secara menyeluruh. Kecurangan tidak diperbolehkan selama proses berlangsung. Jika tidak, Anda akan langsung dikeluarkan. Ketika semua orang sudah pada tempatnya, lelaki tua di tengah mengangguk puas lalu berbicara. Untuk hadiahnya, 10 orang teratas akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan menara pemurnian peralatan. 3 orang teratas masing-masing akan menerima 1 set latihan dan 1 peralatan tambahan, dan juga akan dilatih secara pribadi oleh tetua menara pemurnian peralatan. Lin Nan sudah tahu soal hadiah itu sebelumnya, jadi dia tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Lagi pula, imbalan tersebut tidak menarik baginya. Jika dia bukan ayah Han Moru, mungkin dia sudah pergi dari sini sekarang. Batas pemurnian adalah 5 batang dupa. Jika melebihi batas ini, maka tidak sah. Orang tua itu bicara lagi, dan pada saat ini seorang murid dari menara pemurnian senjata juga membawa pembakar dupa dan memasukkan dupa setebal ibu jari. Mari kita mulai. Ketika dinyalakan, orang tua itu berbicara langsung. Begitu kata-kata itu terucap, tiba-tiba muncul sensasi membara di alun-alun itu. Lin Nan tidak terburu-buru. Dia melihat dupa dan lilin dan menghitung waktunya. 1 batang dupa seharusnya bertahan selama 1 jam, yang merupakan waktu yang cukup lama.
Sambil menghembuskan napas, Lin Nan melihat semua orang sudah mulai bekerja, lalu dia perlahan mengeluarkan materi. Dan segera dibagi menjadi 3 bagian. Menurut ayah Hanmoru, setiap bagian harus dikentalkan dengan semacam api, jadi dia harus berhati-hati. Tertawa. Namun, ini hanya apa yang dikatakan ayah Hanmoru, dan situasi ini tidak berlaku untuk Lin Nan. Dia memiliki tubuh dari 5 elemen, memiliki esensi sejati dari 5 elemen, dan bahkan dapat menggunakan berbagai elemen dengan sempurna. Dengan suara pelan, Lin Nan segera menjadi pusat perhatian semua orang. Esensi sejati 5 warna. Benar saja, apa yang keluar dari tubuh Lin Nan saat ini memang merupakan esensi sejati 5 warna. Dia tidak menggunakan satu unsur pun untuk memadatkan api. 5 unsur emas, kayu, air, api, dan tanah dengan cepat mengembun saat 5 unsur energi sejati beredar dalam tubuhnya, dan aliran energi sejati berwarna-warni langsung muncul di telapak tangannya. Ini, bagaimana itu mungkin? Tidak mungkin, itu sebenarnya api 5 elemen yang legendaris. Dalam sekejap, segala macam suara yang luar biasa terdengar. Ledakan-ledakan, tepat saat lelaki tua yang menjadi tuan rumah perlombaan itu hendak mengatakan sesuatu. Suara seperti guntur yang teredam tiba-tiba terdengar dari menara pemurnian senjata, menyebabkan telinga semua orang sakit. Apa yang sedang terjadi? Bukan hanya para praktisi yang ikut serta dalam kompetisi pemurnian senjata, bahkan Lin Nan pun merasa takut dengan suara dahsyat itu. Lihat, mengapa menara pemurnian senjata memancarkan cahaya warna-warni. Pada saat yang sama, para praktisi di luar menara pemurnian peralatan hampir melihatnya untuk pertama kalinya. Aura yang sangat kuat langsung memenuhi seluruh menara pemurnian peralatan. Ledakan-ledakan, guntur bergemuruh terus-menerus di langit, dan awan mulai mengembun di atas menara pemurnian pada saat pertama. Wah, tak pernah kusangka setelah ribuan tahun, kaulah yang berhasil membangunkanku. Saat suara itu sampai ke telinga Lin Nan, dia tertegun sejenak. Apa yang sedang terjadi? Kok bisa menara pemurnian peralatan punya kesadarannya sendiri? Jangan mencariku lagi. Aku adalah penjaga menara angkasa ini. Karena kau telah berhasil membangunkanku, aku dapat memenuhi salah satu permintaanmu. Dalam sekejap, suara jernih itu muncul lagi di telinga Lin Nan. Menginginkan, astaga, saudaraku, apakah itu jin dari lampu Aladin yang aku lepaskan? Lin Nan tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Anda sedang memikirkan wanita Anda. Mereka berada di bintang terkuat, jadi pergilah dan lihatlah. Waktunya singkat, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya. Tertawa, bahkan sebelum Lin Nan membuka mulut untuk bicara, seberkas cahaya warna-warni menyelimuti dirinya dalam sekejap. Bulan yang dingin berada di langit, dan cahayanya yang putih bersih menyelimuti bumi dengan warna putih beku. Angin kencang antara langit dan bumi bagaikan pedang tajam, bersiul dengan suara yang dahsyat. Di bawahnya ada gunung yang megah, dengan warna besi yang ganas di bawah sinar bulan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah gunung ini hanya setengahnya. Dengan kata lain, tempat yang awalnya berada di tengah-tengah gunung tampak telah terbelah menjadi beberapa bagian oleh pedang, berubah menjadi ruang terbuka yang sangat luas. Dan di atas gunung setengah raksasa ini, ada bangunan megah yang tak terhitung jumlahnya yang berdiri senyap di bawah sinar bulan. Bangunannya gelap gulita, membuat orang-orang merasa tertekan dan gelisah. Di ruang terbuka di depan bangunan megah ini, terdapat sebuah lapangan yang dilapisi batu-batu suci, diukir dengan huruf-huruf misterius, yang bersinar redup di bawah sinar bulan. Tertawa, pada suatu saat, di sebuah panggung batu di alun-alun, sebuah cahaya tiba-tiba mulai menyala, yang amat menyilaukan. Saat berikutnya, sesosok tubuh ramping perlahan-lahan muncul dalam cahaya. Penampilannya sangat sempurna, matanya seluas lautan dan seterang bintang, seolah-olah lautan bintang ada di matanya. Apakah ini dunia tempat ayahku berada? Energi spiritual surga dan bumi yang begitu kaya. Lin Nan menatap dunia di sekitarnya dengan rasa ingin tahu. Ada sedikit kenangan dan nostalgia di matanya, tetapi itu dengan cepat tersembunyi jauh di dalam. Ada juga sedikit kegembiraan dalam ekspresinya. Anak ini cukup baik. Saat Lin Nan tengah melihat sekelilingnya, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari seberang. Suaranya kasar dan dalam. Ketika Lin Nan mendengar suara itu, dia menoleh dan melihat seorang pria kekar bersama 2 pemuda di sampingnya. Ketiga orang ini dipenuhi dengan energi sejati, dan aura yang bergulir membawa perasaan tertekan yang kuat. Kuat sekali. Aura ketiga orang ini sangat kuat, terutama pria kekar itu. Aku khawatir wilayah kekuasaannya lebih tinggi dari wilayah kekuasaanku. Orang ini memberi Lin Nan firasat yang sangat berbahaya, sehingga membuatnya agak waspada. Mengapa kamu tidak pergi ke samping dan menunggu? Pada saat ini, salah satu pemuda melihat ekspresi bodoh Lin Nan dan berteriak padanya. Lin Nan berjalan ke samping dengan acuh tak acuh. Ada puluhan orang lain di sini,
yang fluktuasi auranya mirip dengan Lin Nan, dan mereka memandang Lin Nan dengan kewaspadaan yang sama. Lin Nan tak dapat menahan diri untuk tidak melengkungkan bibirnya dan mencibir dalam hatinya. Dengan penampilanmu, apakah kamu takut aku akan jatuh cinta padamu? Diam saja, atau jangan salahkan aku jika membasmi seseorang. Pemuda yang memarahi Lin Nan sebelumnya memiliki ekspresi tegas. Ada rasa dingin di antara alisnya, membawa aura pembasmi berdarah yang membuat orang terdiam. Seseorang dalam kelompok itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan matanya sudah dingin. Akan tetapi, kesenjangan kekuatannya terlalu besar, jadi dia menanggungnya. Diamlah sekarang, saat waktunya tiba bagimu untuk tahu, aku akan memberitahumu. Jangan bertanya apa-apa lagi. Suara pemuda tegas itu penuh dengan nada dingin. Pria muda di sebelahnya melihat ini dan terkekeh. Sebaiknya kau mendengarkan kakakku. Kalau tidak, akan sia-sia jika kau mati setelah datang ke sini. Anak muda, kamu masih saja punya sifat pemarah seperti ini. Pria kekar itu hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Bahkan jika pemuda berdarah dingin ini membasmi Lin Nan dan yang lainnya, itu tidak akan berdampak apapun pada mereka. Terlebih lagi, mereka semua adalah saudara dan pasti akan berpihak pada bangsanya sendiri. Setelah memarahi semua orang, ketiga pria itu duduk bersila di tanah dan mulai berlatih, tampak seolah-olah mereka tidak peduli. Lin Nan tidak akan bertindak gegabah, terutama karena dia baru saja tiba di sini dan tidak tahu apapun, jadi tidak perlu menimbulkan masalah. Pada saat ini, sebuah cahaya tiba-tiba mulai muncul dari panggung batu, dan kemudian sebuah suara yang agak sembrono terdengar dari panggung batu. Energi spiritual yang sangat kaya. Dengan energi spiritual yang melimpah, aku pasti akan terbang ke langit. Teknik, ramuan, dan kecantikan semuanya menungguku. Hahaha. Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir dalam hatinya, siapakah orang ini? Kamu gila, kamu bahkan belum menyadari situasinya, tetapi kamu sudah bertindak seolah-olah dewa adalah yang utama dan kamu yang kedua. Bukankah ini mengundang masalah? Benar saja, pemuda tegas yang tengah duduk bersila di tanah dan berlatih meditasi itu tiba-tiba membuka matanya yang dipenuhi dengan niat membasmi yang dingin. Bising, suara itu sepertinya berasal dari neraka, dan seolah-olah pikiran orang-orang membeku pada saat itu. Fluktuasi aura yang mengerikan seperti itu, apakah ini kekuatan dunia ini? Pupil mata Lin Nan tiba-tiba mengecil, dan dia jelas bisa merasakan aura berbahaya. Siapa kau? Berani sekali kau bersikap sombong padaku. Apa kau tahu cara menulis kata kematian? Pemuda yang baru saja tiba itu tampak sombong dan terus-menerus mengejek pemuda yang galak itu. Dia adalah makhluk maha kuasa di planet asalnya. Tidak ada yang berani menentangnya. Bahkan jika itu berarti kematian, tidak ada yang berani menentang kata-katanya. Hal-hal ini membuat rasa percaya dirinya sedikit meningkat. Dia sama sekali tidak tahu tentang situasi saat ini, tetapi dia berani bersikap sombong. Dia benar-benar luar biasa. Lin Nan dan yang lainnya memandang anak laki-laki itu dengan penuh simpati. Anda akan menanggung akibatnya jika berbuat jahat. Anak ini menafsirkan makna kalimat ini. Lelaki kekar itu dan seorang pemuda lain pun ikut memandang lelaki itu dengan sinis, dengan senyum jenaka di bibir mereka. Pengadilan kematian. Wajah pemuda yang tegas itu tiba-tiba menjadi gelap. Sudah lama sekali aku tidak bertemu orang yang bodoh seperti dia. Pemuda tegas itu menyeringai. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi darah merah. Tertawa. Saat berikutnya, energi sejati dalam tubuhnya mulai mengalir, dan aura penindasan yang menakjubkan terpancar darinya. Dalam sekejap, semua orang yang hadir dapat merasakan energi luar biasa ini. Apakah anak ini benar-benar bodoh? Atau apakah dia punya sesuatu yang bisa diandalkan? Mungkinkah dia benar-benar orang yang kuat? Dia orang yang kuat, tapi siapa di antara kita yang bukan orang kuat di dunia kita sendiri? Tapi di sini dia hanya berada di posisi paling bawah. Anak itu jelas tidak mengerti fakta ini. Itu tetap saja bodoh. Pengadilan kematian. Tertawa, cahaya dingin melintas di mata pemuda yang tegas itu, dan dalam sekejap, pedang suci ramping muncul di tangannya. Ada tulisan aneh dan misterius di atasnya, berkelap-kelip dengan cahaya, dan memiliki sensasi tajam yang membuat hati dan pikiran orang menjadi tegang. Suara mendesing. Saat berikutnya, pemuda yang tegas itu melambaikan tangannya. Tubuhnya bahkan tidak bergerak, tetapi pedang di tangannya tampaknya telah melintasi jarak yang tak berujung dan mendarat di depan pemuda itu dalam sekejap. Pemuda itu jelas tercengang, matanya tiba-tiba dipenuhi dengan kengerian yang tak terhingga, dan dia bahkan merasa sedikit menyesal, tetapi sekarang sudah terlambat. Tidak mau. Baru pada saat inilah dia benar-benar merasakan jarak di antara mereka berdua. Ekspresinya sangat ngeri, dan dia nyaris tidak berhasil memadatkan energi sejatinya bahkan tanpa mengeluarkan senjatanya.
Pedang panjang milik pemuda tegas itu tampaknya telah melintasi penghalang ruang dan turun dalam sekejap. Tertawa, sebuah pedang terjatuh dan darah muncrat keluar. Pria kuat yang tadi begitu naif dan provokatif terbelah menjadi dua. Ternyata yang kuat dihormati dan kekuatan adalah yang tertinggi di mana-mana. Kalau tidak, yang meninggal hari ini adalah pemuda berdarah dingin itu, bukan pemuda ini yang masih menaruh harapan tak berujung pada dunia ini. Betapa bodohnya kamu, pria muda yang tegas itu mendengus. Membasmi orang kecil dan bodoh tidak membuatnya merasa kesal sedikitpun. Desir, pada saat ini, sebuah cahaya menyambar di panggung batu kuno, dan sesaat kemudian, sosok seorang pemuda kurus muncul. Bau darah yang kuat menusuk hidungnya. Dalam sekejap, wajahnya berubah pucat dan seluruh tubuhnya menggigil tak terkendali. Dengan suara keras, dia berlutut di tanah sambil berteriak keras. Kasihanilah, kasihanilah. Tidak ada yang menyangka akan kedatangan seorang pengecut seperti itu. Meskipun mereka diam-diam mencibirnya, mereka juga merasa tidak berdaya. Tunggu sebentar, aku akan membawamu pergi saat waktunya tiba. Sekarang diam saja di sini. Kalau kau membuat keributan, kau akan menanggung akibatnya dengan risikomu sendiri. Pria muda itu berkata dengan suara dingin. Kamu masih saja bersikap seperti itu. Kedua saudara lelaki muda yang galak itu sudah terbiasa dengan sifatnya yang pemarah dan tidak dapat menahan tawa. Kamu, kemarilah, bersihkan ini. Kalau tidak, kamu akan mengikuti jejaknya. Seorang pemuda yang ditunjuk oleh pemuda galak itu tiba-tiba menjadi pucat dan tergesa-gesa menangani mayat dan noda darah itu. Pria kekar itu membuatku semakin merasakan bahaya. Kalau aku tidak akan mampu menahan serangan pemuda galak itu, tapi kalau aku ingin melarikan diri, dia juga tidak akan mampu menghentikanku. Lin Nan diam-diam merenungkan perbedaan kekuatan di dalam hatinya. Hanya dengan cara ini dia dapat memahami situasinya sendiri dengan jelas dan menghindari kematian tanpa menyadarinya. Lin Nan, yang memiliki Ding Hai Shenzhen dan pedang Xuan Yuan, memiliki kekuatan serangan yang begitu kuat sehingga dia tak terkalahkan di alam yang sama. Bahkan dapat bertarung melawan musuh yang levelnya lebih tinggi, dan memiliki sayap pertempuran 5 elemen. Siapakah yang dapat mengejarnya saat ia menerobos kehampaan? Selama dia bisa bertahan hidup, Lin Nan akan menang suatu hari nanti. Waktu berlalu dengan cepat, dan dari waktu ke waktu ada cahaya yang berkedip-kedip di panggung batu. Sosok-sosok muncul satu demi satu, termasuk pria dan wanita, tua dan muda. Aura mereka tidak terlalu kuat, dan paling mirip dengan Lin Nan. Namun, kemampuan bertarung mereka pasti sangat berbeda. Langit berangsur-angsur cerah, dan akhirnya pada saat tertentu, lelaki kekar yang memberi Lin Nan perasaan berbahaya dan lelaki muda yang tegas itu tiba-tiba membuka mata mereka pada saat yang bersamaan. Sudah hampir waktunya, tidak akan ada yang datang ke sini lagi. Pria kekar itu menghitung waktu tanpa suara dan bergumam. Lalu ia berdiri, dan dengan pikirannya, ia segera mendengar angin kencang di kejauhan, dan 3 binatang buas yang besar datang dari langit. Tekanan yang mengerikan itu membuat beberapa orang di alam rendah menjadi pucat. Binatang roh macam apa ini? Mata Lin Nan tiba-tiba membelalak. Tetapi dia tidak tahu makhluk roh macam apa ini, bahkan dia merasa sedikit tertekan karena tekanan mengerikannya. Apakah ini kekuatan dunia ini? Kekuatanku tidak cukup di sini. Sementara Lin Nan tidak bisa berkata apa-apa, dia lebih bersemangat untuk bertarung. Aku tidak percaya kalau aku bisa menjadi orang terkuat di planet lain, jadi apa yang bisa kulakukan di sini? Ketiga binatang roh itu tiba dalam sekejap. Bulu-bulu di tubuh mereka yang agung bagaikan tembaga dan besi, bersinar dengan cahaya hitam, dan mata merah mereka membuat orang merasa tertekan. Naik, pria muda yang tegas itu menghardik. Pria kekar itu hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit ketika melihat pemandangan ini, dan berkata kepada Lin Nan dan yang lainnya. Aku akan memberitahumu rinciannya sebentar lagi. Sekarang yang harus kau lakukan adalah mengikutiku. Pria kekar itu menunjuk ke arah Lin Nan dan yang lainnya. Sekarang naiklah ke atas binatang roh itu dan tunggu keberangkatannya. Lin Nan tidak peduli. Jika terjadi sesuatu yang salah, dia bisa melarikan diri jika dia mau. Tidak perlu memaksakan diri. Lin Nan adalah orang pertama yang menaiki binatang roh terbang itu. Di punggung binatang roh itu, ada tempat untuk beristirahat, seperti istana. Mereka semua dilindungi oleh hakikat sejati mereka, dan angin kencang dari ketinggian tidak dapat bertiup masuk sama sekali. Bagus sekali. Meskipun Lin Nan sangat pemilih, dia merasa sangat puas. Di bawah pengaturan pria kekar itu, setelah beberapa saat, beberapa orang lagi mendapatkan binatang roh, dan mereka duduk tanpa berkomunikasi dengan Lin Nan. Lin Nan dengan santai menemukan tempat untuk duduk dan mulai berlatih dengan tenang. Namun, karena dia berada di depan orang luar, dia pasti tidak akan memperlihatkan kemampuannya yang mengerikan dalam menyerap energi spiritual dari langit dan bumi, melainkan malah banyak menekannya. Wah, kali ini benar-benar ada bakat bagus.
Setelah lelaki kekar itu muncul, dia melihat Lin Nan dan beberapa orang yang tengah berlatih meditasi, dan mengangguk diam-diam di dalam hatinya. Baiklah, mari kita berangkat sekarang. Aku akan menceritakan beberapa hal yang ku ketahui dalam perjalanan. Setelah lelaki kekar itu menghitung jumlah orang, ia pun berbicara. Tertawa, dia melambaikan tangannya, aliran energi sejati langsung keluar, dan penghalang seperti riak tiba-tiba melintas di permukaan binatang roh itu. Angin kencang di langit yang dapat membelah seseorang di alam rendah menjadi dua bagian, terhalang sepenuhnya di luar. Seperti yang kau lihat, dunia ini jauh lebih hebat daripada dunia tempatmu tinggal. Ada banyak orang hebat di sini. Kekuatanmu saat ini tidak cukup, jadi singkirkan harga diri dan kesombonganmu. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah bergabung dengan pasukan. Kalau tidak, dengan kekuatanmu, jika kau ingin membuat nama untuk dirimu sendiri di dunia ini, kau pasti akan seperti domba terbuka, dan kau hanya akan berakhir dibantai. Beberapa orang tidak menanggapinya dengan serius, mengira pria kuat itu hanya melebih-lebihkan, tetapi Lin Nan tidak menganggapnya enteng sama sekali. Pria kekar ini dipenuhi dengan aura yang mengerikan, dan Lin Nan tahu dengan jelas betapa mengejutkannya jika aura mengerikan ini meletus. Lagi pula, tidak ada yang salah dalam perkataan orang kuat ini. Kekuatan ketiga orang ini saja sudah cukup untuk membuat Lin Nan panik dan melarikan diri. Lin Nan belum begitu sombong hingga mengaku sebagai raja dunia ini. Pada saat ini, binatang terbang besar itu tiba-tiba berhenti. Lin Nan dan yang lainnya terkejut dan berhenti berlatih untuk melihat ke kejauhan. Puluhan orang terlihat menyerang binatang roh terbang kecil itu, dan binatang roh terbang kecil itu sudah hampir tumbang. Banyak bulunya yang seperti besi telah rontok, dan ia mendesis terus-menerus. Lin Nan dan yang lainnya tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu, dan dia sangat tertarik. Namun wajah lelaki kekar itu tiba-tiba berubah gelap. Wajahnya yang muram tampak sangat serius dan api tampak berkobar di matanya. Seseorang benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati, dan berani menghentikan kita. Nada bicara pria kekar itu mendominasi dan percaya diri. Minggir, ledakan, telinga Lin Nan dan yang lainnya tiba-tiba bergetar. Suaranya seperti guntur yang menggelegar, menggetarkan hati orang-orang. Sungguh mengejutkan bahwa pria kuat itu menampilkan begitu banyak kekuatan setelah diresapi dengan energi sejati. Pada saat ini, puluhan orang di depan kerumunan tiba-tiba berhenti. Aura puluhan orang itu sangat kuat, dan bau darah yang menyengat menyebar di udara. Saat lelaki kekar itu selesai bicara, segerombolan orang itu memandang ke arah mereka dengan wajah tidak bersahabat. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan bekas luka di wajahnya. Ada tatapan mata yang garang dan tidak bersahabat. Lepaskan aku. Kau pikir kau ini siapa? Lelaki berbekas luka itu melirik ke arah lelaki kekar dan belasan orang termasuk Lin Nan di atas binatang roh, lalu tak bisa menahan diri untuk mencibir. Dia memiliki 20 atau 30 saudara di belakangnya, jadi dia tidak takut pada mereka. Aku beri kalian 3 napas, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Lelaki kekar itu sebenarnya terlalu malas untuk membuat masalah, tetapi selalu saja ada orang buta yang datang kepadanya atas inisiatif mereka sendiri dan berlutut untuk ditampar mukanya. 3 napas, apakah kamu bercanda? Scarface tertawa keras, wajahnya penuh kesombongan, pedang berwarna merah darah di tangannya berlumuran darah, yang belum dibersihkan. Pengadilan kematian, cahaya dingin tiba-tiba bersinar di mata lelaki kekar itu, dan dia benar-benar marah dengan sikap arogan lelaki penuh bekas luka itu. Suara mendesing, tubuhnya langsung melayang ke udara, dan sekejap kemudian, ia menerkam ke arah sekelompok orang itu. Tertawa, dia masih berada di udara, dan energi sejati yang dahsyat merobek angin kencang di sekitarnya, disertai dengan ledakan keras dan momentum yang mencengangkan. Mata Lin Nan tiba-tiba menyipit. Seperti yang diduga, pria kekar ini adalah seorang master yang sangat kuat. Kamu masih berani keluar. Ketika Scarface melihat pria kekar itu benar-benar mengambil inisiatif menyerang, seringai muncul di wajahnya. 1 adalah pembasmian, 2 adalah pembasmian, singkirkan orang-orang itu juga. Atas perintah Scarface, 20 atau 30 orang di belakangnya tiba-tiba tertawa muram dan menyerbu ke arah Lin Nan dan yang lainnya dengan aura yang ganas dan ganas. Saat mereka mencapai level ini, angin kencang dari dunia luar tidak berarti apa-apa bagi mereka. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Aku belum ingin mati. Wajah seseorang tiba-tiba kehilangan semua warna. Dia tidak menyangka akan menjumpai sesuatu seperti ini. Meski dia dianggap orang kuat di dunianya, dia bukan apa-apa di sini. Meskipun yang lain tidak mengatakan apa-apa, mereka juga sedikit ketakutan dan wajah mereka tampak sedikit jelek. Ekspresi Lin Nan sedikit serius. Meskipun orang-orang ini penuh dengan aura pembasmi, itu juga tergantung pada siapa yang dibandingkan dengan mereka. Walaupun orang-orang ini akan menyusahkannya,
hal yang paling penting adalah, siapa yang akan menang antara si muka bekas luka dan si pria kekar. Bukannya Lin Nan tidak berpikir untuk melarikan diri. Dengan sayap pertempuran 5 elemen, bukan tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Tapi mengapa harus melarikan diri? Meskipun Lin Nan sangat kuat, dia tidak cukup sombong untuk merajalela di dunia ini. Dia sudah mengerti maksud dari kata-kata lelaki kekar itu tadi. Orang kuat itu memberi tahu mereka bahwa di dunia ini, mereka harus bergabung dengan kekuatan sebagai pendukung, kalau tidak, mereka tidak akan bisa maju. Bukankah ini sebuah petunjuk? Kemana harus membawa Lin Nan dan lainnya? Bukankah ini hanya tentang mengajak Lin Nan bergabung dengan pasukan mereka? Ledakan, wilayah kekuasaan kelompok orang itu sangatlah megah, dan membuat orang-orang merasakan suatu kekuatan yang menggetarkan hati menyebar kemana-mana. Dalam sekejap, wajah semua orang di binatang roh terbang berubah pucat, dengan ketakutan di mata mereka. Tak seorang pun berani keluar. Semua orang bisa merasakan perbedaan kekuatan. Begitu mereka keluar dari binatang roh terbang itu, hasilnya adalah kematian. Saudara-saudara, apa yang kalian tunggu? Basmi. Seseorang di antara kerumunan di luar tiba-tiba berteriak keras. Ledakan. Tak lama kemudian, sinar cahaya aneh memancar dari tubuh sekelompok orang itu, dan senjata di tangan mereka terangkat tinggi. Tekanan yang berlebihan terus meningkat dan aura keputusasaan pun muncul. Saat berikutnya, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menerobos kehampaan tak berujung dan bergegas menuju binatang roh terbang tempat Lin Nan berada. Tertawa, tekanan yang tak terbatas membuat hati orang-orang bergetar. Bahkan Lin Nan mengaktifkan energi sejati dalam tubuhnya dalam sekejap. Dia sudah bersiap sejak lama. Begitu binatang roh terbang ini hancur, dia akan segera mengaktifkan sayap pertempuran 5 elemen dan meninggalkan tempat ini. Dia tidak ingin mati di sini. Ledakan, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, dan kekuatan itu membuat orang merasa putus asa. Kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya jatuh dengan keras. Semua orang di dalam makhluk roh terbang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menutup mata karena putus asa. Setelah melalui begitu banyak kesulitan untuk mencapai dunia yang mulia ini, saya tidak menyangka hasil seperti ini. Kalau saja aku tahu ini akan terjadi, aku akan menjadi penguasa di dunia asalku. Lin Nan juga memperhatikan dengan saksama, siap beraksi. Tertawa, sementara semua orang menyaksikan dengan gugup, serangan-serangan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya itu mengembun dan berjadewa. Ledakan, wajah semua orang pucat, dan satu-satunya emosi yang terpancar di mata mereka adalah ketakutan. Pada saat yang menegangkan ini, kekuatan yang tak terbatas disalurkan tanpa ampun pada binatang roh terbang itu. Sekelompok semut bodoh. Pria kekar itu seperti dewa ibel kuno. Dia hanya berbalik dan meliriknya dengan acuh tak acuh, dengan seringai di wajahnya, dan kata-kata yang sangat tenang ini keluar darinya. Tepat saat dia selesai berbicara, serangan dari 20 atau 30 orang itu mulai berjadewa. Ledakan, kekuatan tumbukan tak terbatas mulai menyebar ke segala arah. Ini, kok bisa, ya dewa, apakah ini benar? Semua orang di dalam makhluk roh terbang itu memasang ekspresi tak percaya, menatap kosong ke segala hal yang terjadi di depan mata mereka. Kekuatan benturan yang dahsyat itu berbalik, seketika mendorong 20 atau 30 orang itu mundur ratusan meter. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan ngeri. Pertahanan yang mengerikan, bagaimana mungkin? Lin Nan adalah orang yang paling tenang. Pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Dia menatap binatang roh terbang di bawah kakinya, dan ada sedikit keterkejutan di hatinya. Sungguh menakjubkan melihat serangan begitu banyak orang digabungkan menjadi satu. Sekalipun Anda belum mengalaminya sendiri, Anda masih dapat merasakannya. Namun ketika jatuh pada perisai pelindung, yang terjadi hanya riak-riak seperti gelombang air, yang menggetarkan hati Lin Nan. Semut tetaplah semut. Pria kekar itu baru saja mengatakan hal itu dengan dingin. Ini adalah ketiga kalinya dia mengatakan hal itu setelah bertemu dengan sekelompok orang ini. Setelah dia mengucapkan kalimat ini, permukaan tubuhnya meledak dengan keras, dan nyala api membubung tinggi, membuatnya tampak seperti dewa ibel kuno. Apakah ini yang menjadi inti sari hakikat sejati? Lin Nan merasakan fluktuasi energi sejati yang agung dari pria kekar itu. Mungkin jika aku tidak melarikan diri sedari awal, aku tidak akan mampu bertahan setelah beberapa kali pindah. Ini benar-benar pria yang kuat. Pada saat ini, ekspresi pria berbekas luka itu akhirnya sedikit berubah. Dia tidak lagi memiliki kesombongan dan keangkuhan seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada rasa takut yang kuat muncul di matanya. Bagaimana bisa seekor binatang roh terbang dengan kekuatan pertahanan seperti itu menjadi kekuatan biasa? Untuk sesaat, Scarface merasa panik. Kali ini saya menemui jalan buntu. Sekelompok orang buta yang berani menghalangi jalan menuju Gunung Beiteng. Pria kekar itu mendengus dingin, dan dalam sekejap,
tekanan kuat dari tubuhnya mulai menyebar kemana-mana. Bahkan angin kencang di dataran tinggi yang paling ganas pun tidak dapat bertiup sedikit pun, dan energi sesungguhnya berkobar seperti api. Ledakan. Pria kekar itu memancarkan tekanan tak berujung, dan pada saat ini, dia akhirnya menunjukkan keunggulannya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah orang yang kuat. Lin Nan menatap pria kekar itu. Dia ingin sekali memahami alam dan kekuatan dunia ini. Aku memberimu kesempatan untuk keluar, tetapi kau menolaknya. Jadi jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ada cahaya dingin di mata lelaki kekar itu. Suara mendesing. Saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba menghilang di udara, seolah-olah dia telah menghilang. Lin Nan tiba-tiba membelalakkan matanya. Persepsinya yang kuat bahkan tidak mendeteksi jejak pria kekar ini. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan kecepatan yang sangat cepat, ini seperti bepergian melalui luar angkasa. Hal ini membuat Lin Nan merasa seolah-olah pria kekar itu juga memiliki sayap pertempuran 5 elemen. Lin Nan tentu saja tahu fungsi dari Five Elements Battle Wings. Pada saat ini, dia merasa sedikit aneh. Tetapi pria kekar itu tampaknya benar-benar telah melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa. Ledakan. Saat berikutnya, lelaki kekar itu tiba-tiba muncul di hadapan lelaki penuh bekas luka itu. Alis Lin Nan tiba-tiba berkerut. Saat pria kekar itu muncul, dia dengan tajam merasakan fluktuasi spasial yang aneh, yang membuatnya terkejut. Apakah ini yang membuatnya begitu menakjubkan? Lin Nan sangat penasaran saat itu, tetapi dia tidak cukup bodoh untuk bertanya. Ekspresi pria berbekas luka itu tiba-tiba berubah. Aura mengerikan yang tiba-tiba muncul di depannya membuat hatinya bergetar. Pihak lain benar-benar punya modal untuk menjadi sombong, dan kekuatan mengerikan yang dia tunjukkan berada di luar jangkauannya. Meski dia takut, dia harus bertarung. Tertawa. Energi sejati yang ganas dan mendominasi menyapu dengan liar, dan tekanan tanpa akhir terpancar dari tubuhnya. Pedang berwarna merah darah tampaknya membelah dunia menjadi dua. Kamu hanya seorang pencuri kecil yang merampok orang di jalan. Apakah kamu pikir kamu bisa bersaing denganku? Pria kekar itu mencibir. Ledakan. Tinjunya menembus ruang dan turun dalam sekejap. Pria yang penuh bekas luka itu menerjang maju dengan ganas, dan cahaya pedang yang menakjubkan mengubah warna langit dan bumi, menyelimuti sekelilingnya dengan cahaya darah yang pekat. Kamu tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Lelaki kekar itu berkata ringan, nadanya mendominasi dan percaya diri, bagaikan ibel. Saat berikutnya, tinjunya sudah teracung. Untuk sesaat, Lin Nan beserta kelompok binatang roh terbangnya dan anak buah Scarface semuanya menatap tempat ini dengan gugup. Ledakan. Cahaya pedang berwarna merah darah di langit hancur dan menyapu antara langit dan bumi. Suara gemuruh yang besar terdengar di bawah langit. Angin kencang yang tak terhitung jumlahnya terpotong, dan kekuatan tumbukan yang sangat dahsyat menyebar dengan mengerikan ke segala arah. Beberapa bawahan Scarface dari alam rendah terbasmi oleh dampak mengerikan ini. Darah berceceran di mana-mana dan udara dipenuhi bau darah. Kekuatan tumbukan yang mengerikan menghantam binatang roh terbang itu dengan keras, dengan suara ledakan yang keras, kakinya bergetar hebat, membuat orang-orang merasa jantungnya bergetar. Sungguh kekuatan serangan yang mengerikan. Lin Nan juga sedikit terkejut. Kekuatan pria kekar ini sungguh menakjubkan. Metode serangan lelaki kekar itu sangat mirip dengan pedang milik pemuda tegas itu, tetapi lebih mendominasi. Semua lampu pedang tampak membeku, dan sesaat kemudian, semuanya menghilang dengan tenang. Hanya teriakan melengking yang terdengar dari kejauhan. Dan pada saat ini, lelaki kekar itu datang langsung dari sana seolah-olah sedang berteleportasi. Lin Nan melihat dengan saksama dan melihat bahwa pria yang penuh luka itu sudah meninggal, dengan lubang besar dan mengerikan di dadanya. Dia terjatuh dari langit. Basmi seketika dengan satu gerakan. Inikah kekuatan orang ini? Bahkan Lin Nan sedikit terkejut. Sudah kubilang kau harus keluar. Kalau tidak, kau tidak akan punya kesempatan lagi. Mata lelaki kekar itu bersinar terang dan dia penuh semangat, seperti ibel kuno. Dia tidak memegang senjata apapun di tangannya, tetapi aura penindasannya sangat kuat dan dapat menghancurkan seseorang hingga berkeping-keping. Inilah momentum yang kuat. Lari, lari, melarikan diri. Tidak, ayo pergi. Meskipun anak buah Scarface sangat kuat, bos mereka langsung terbasmi oleh orang kuat ini. Bagaimana mereka bisa bertahan? Dia berteriak dan mulai berlari ke segala arah. Pria kekar itu hanya mendengus dingin dan melemparkan beberapa pukulan secara acak. Seketika, beberapa orang terbasmi di udara, dan darah mengalir di antara langit dan bumi. Pria kekar itu mengabaikan sekelompok orang, kembali ke binatang roh terbang, duduk bersila, dan tidak melihat ekspresi terkejut Lin Nan dan yang lainnya, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Wah, hebat sekali kekuatannya. Jika saja aku memiliki kekuatan sebesar itu, aku bisa mendominasi di mana saja.
Kita hanya dapat meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin. Orang-orang ini sangat iri, tetapi lebih dari itu mereka mengagumi dan takut. Bahkan tidak ada bisikan pun karena mereka tidak berani. Binatang roh terbang itu sangat cepat. Seiring berjalannya waktu, ia akhirnya tiba di sebuah gunung yang megah. Gunung raksasa ini membentang ratusan mil, berdiri megah di antara langit dan bumi, menjulang langsung ke angkasa. Lautan awan bergulung-gulung di atas, awan-awan gelap berkumpul siang dan malam, dan guntur mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menyambar. Ini adalah Gunung Beiteng. Ini adalah kekuatan terbesar dalam radius puluhan ribu mil. Di antara mereka, ada banyak sekali yang kuat, yang mendominasi satu sisi. Itu juga pertama kalinya Lin Nan dan yang lainnya melihat pemandangan yang begitu megah, dengan guntur yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh di langit dan bumi. Petir ungu yang besar mempunyai kekuatan untuk menghancurkan dunia dan menggemparkan manusia dari lubuk hati mereka. Apakah ini Gunung Beiteng? Lin Nan menatap pemandangan ini dengan linglung. Gunung yang megah itu penuh dengan kekuatan. Itu di sini. Pria kekar itu hanya mengatakannya dengan tenang, kemudian binatang roh terbang itu melambat dan mendarat perlahan. Lao Chao, kamu sudah kembali. Apakah ada orang baru di sini? Chao tua, bagaimana dengan pendatang baru kali ini? Jangan tidak dibayar. Beberapa suara kasar datang dari jauh di tanah. Jantung Lin Nan berdebar kencang dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Otang pembawa sial, apa kau menjual saudaraku seperti barang dagangan? Pada saat ini, binatang roh terbang itu mendarat di tanah. Lin Nan tidak takut, sementara yang lainnya berdiri dengan cemas, merasa sangat takut. Lin Nan mendapat dukungan dari Five Elements Battle Wings, jadi dia secara alami tidak takut. Dia melirik sekeliling dengan sembunyi-sembunyi, penuh rasa ingin tahu. Pada saat ini, 3 pria kuat datang dari jauh, dan aura yang mereka pancarkan sangat menakutkan. Jantung Lin Nan berdebar kencang. 3 orang kuat lagi. Fluktuasi aura orang itu tidak sebanding dengan apa yang dialami Lin Nan sekarang. Mungkin satu-satunya orang di sini yang dapat dibandingkan dengannya adalah pria kekar yang membawa Lin Nan dan yang lainnya ke sini. Haha, aku sudah lama menunggumu. Kupikir kau tidak akan datang. Di antara mereka, pria parubaya memiliki fluktuasi aura terkuat. Dia seperti harimau dan auranya sangat kuat. Memang benar bahwa dunia ini penuh dengan orang-orang kuat. Satu lagi yang kuat, harganya masih sama seperti sebelumnya, bagaimana? Pria parubaya itu melirik Lin Nan dan yang lainnya, mengerutkan kening, tetapi masih berbicara. Pria kekar itu menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan tenang. Tidak, sekarang kontrolnya ketat. Banyak orang tewas dalam pertempuran di Fengleihai. Sekarang hanya ada sedikit orang kuat di istana. Tidak mudah untuk mendapatkan orang baru. Harganya akan berlipat ganda. Mendengar angka ini, pria parubaya itu tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Wilayah para pendatang baru ini terlalu rendah. Jika kita menggandakan kekuatan mereka, kita akan kehilangan banyak hal. Jika mereka tidak menginginkannya, tempat lain juga akan menginginkannya. Pria kekar itu hanya mengatakan sesuatu dengan dingin dan hendak pergi bersama Lin Nan dan yang lainnya. Pria parubaya itu ragu-ragu sejenak, tetapi tetap memanggil pria kuat itu. Baiklah, kita akan mengambilnya dari Gunung Beiteng. Pria parubaya itu dengan enggan mengeluarkan lebih dari 20 keping batu hitam aneh dan menyerahkannya kepada pria kuat itu. Pria kekar itu mengabaikan Lin Nan dan yang lainnya. Dia terbang ke binatang roh itu, duduk bersila di atas kepalanya, berbalik dan pergi, menghilang ke kedalaman langit dalam waktu singkat. Kalian, kemarilah. Pria parubaya itu menunjuk Lin Nan dan yang lainnya dan memarahi mereka. Apa yang sedang terjadi? Setelah mendengar keseluruhan cerita, semua orang saling memandang dengan bingung. Mereka bodoh jika masih tidak tahu bahwa mereka telah dikhianati sampai titik ini. Namun mereka tidak berdaya untuk melawan. Kesenjangan kekuatannya sungguh terlalu besar. Lin Nan tahu bahwa ini adalah pasukan yang membutuhkan darah segar, jadi dia adalah orang pertama yang berjalan mendekati pria parubaya itu dan berbicara dengan tenang, kami ingin bergabung dengan Gunung Beiteng. Apa persyaratanmu? Ya, ada yang pintar. Salah satu anak buah pria parubaya itu langsung mencibir dan melirik Lin Nan dari atas ke bawah. Tetapi bukankah wilayah ini terlalu rendah? Oh, tidak masalah. Aku akan mencapai level itu suatu hari nanti. Pria parubaya itu memiliki suara yang kasar dan aura yang kuat, membuat orang-orang merasakan penindasan yang kuat. Setelah kau bergabung dengan Gunung Beiteng, kami akan melindungi keselamatanmu. Dan kau tentu akan menyumbangkan kekuatanmu sendiri untuk pertumbuhan Gunung Beiteng. Mengenai seberapa banyak yang dapat kau sumbangkan, itu tergantung pada wilayahmu. Pria parubaya itu berbicara dengan ringan. Kalau tidak, serahkan 4 batu angkasa itu dan kami tidak akan memaksamu untuk tinggal. Kau bisa pergi dan bertarung sendiri.
Tapi dengan kekuatanmu, kau tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Para pendatang baru yang datang bersama Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Meskipun mereka belum pernah melihat batu-batu itu baru saja dikeluarkan, mereka dapat menebak dari ekspresi sedih pria paruh baya itu bahwa batu-batu itu pasti bernilai sangat mahal. Mereka biasa menghabiskan uang seperti air, tetapi pastilah sesuatu yang luar biasa sehingga mereka bisa merasakan begitu banyak kesakitan hanya dengan menghabiskan beberapa batu. Baiklah, saya akan bergabung. Lin Nan tersenyum tipis dan berkata, sekarang kita telah sampai di Gunung Beiteng, mari kita melihatnya terlebih dahulu. Sekalipun Anda pergi menjelajahi dunia, Anda tidak dapat melakukannya secara memenangui buta. Bukankah itu tidak ada bedanya dengan basmi diri? Aku juga akan ikut. Seorang pria muda kurus tampak sedikit gugup ketika dia melihat Lin Nan berbicara, tetapi dia tetap mengatakannya. Aku juga mau ikut. Seorang pria tua juga berbicara. Aura di tubuhnya sangat kuat. Lin Nan telah mengamatinya sejak lama. Orang tua ini dapat dikatakan sebagai yang terkuat di antara mereka. Dengan Lin Nan yang memimpin, kebanyakan orang memilih untuk bergabung dengan Gunung Beiteng. Setelah berpikir lama, kedua pemuda itu bersiap untuk berubah menjadi batu angkasa dan meninggalkan Gunung Beiteng. Lalu tugaskan mereka di distrik keempat. Setelah pria parubaya itu memberi perintah, dia berbalik dan pergi. Mari ikut saya. Seorang pria yang tampak seperti pengikut memimpin semua orang ke suatu tempat di Gunung Beiteng. Mulai sekarang, kalian akan tinggal di sini. Kalian tidak diperbolehkan meninggalkan Gunung Beiteng sendirian tanpa izin. Siapapun yang melanggar ini akan dibasmi tanpa ampun. Pria itu hanya berkata dingin lalu berbalik pergi. Hei, ada orang baru. Dia tampaknya cukup cakap. Seorang pria bertampang kasar melihat Lin Nan dan yang lainnya dan tertawa. Ada beberapa orang yang mengikutinya, dan aura mereka sangat mirip dengan Lin Nan dan yang lainnya. Mereka seharusnya tidak menyentuh level pengendali. Meskipun orang ini berbicara dengan enteng, dia tidak bermaksud jahat. Lin Nan menyapa orang-orang ini dengan senyuman, lalu berbalik dan memasuki halamannya sendiri. Waktu berlalu dengan cepat, 3 hari berlalu dengan cepat. Lin Nan juga belajar banyak dari orang lain. Gunung Beiteng terbagi menjadi banyak area, yang agak mirip dengan sekte, dan sekarang berada di area keempat. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mempertahankan martabat dan status Beitengshan. Ada batu dewa luar angkasa yang besar di setiap area Gunung Beiteng, menunggu untuk dipahami semua orang. Tidak seperti seni bela diri, ini adalah semacam kekuatan magis. Lin Nan juga pernah melihat kekuatan sihir semacam ini sebelumnya. Itulah yang ditunjukkan oleh lelaki kekar yang membawa Lin Nan dan yang lainnya ke sini, dan saudaranya, pemuda tegas. Kecepatannya tidak luar biasa cepat, tetapi seperti menghilang. Lin Nan sangat penasaran, tetapi lebih dari itu, dia menantikannya. Saya belajar dari orang-orang tua itu bahwa meskipun kesempatan untuk memahami batu ilahi luar angkasa sangat berharga, waktu bagi setiap orang untuk memahaminya sebenarnya sangat singkat. Oleh karena itu, tidak dapat dielakkan lagi bahwa peperangan sering terjadi. Lin Nan mengambil sikap untuk memanfaatkan situasi buruk sebaik-baiknya dan berlatih dengan damai di halaman rumahnya sendiri. Meningkatkan kekuatan Anda adalah hal terpenting setiap saat. Menurut aturan, hari ini adalah waktunya bagi Lin Nan dan yang lainnya untuk memahami batu dewa luar angkasa, jadi Lin Nan keluar pagi-pagi sekali. Hei, ada pria tampan lainnya. Pada saat ini, Lin Nan mendengar suara yang sangat menyenangkan datang dari kejauhan. Tak lama kemudian, seorang wanita berpakaian warna cerah terlihat berjalan perlahan ke arah mereka, dan samar-samar tercium aroma wangi yang menyertainya. Ini adalah wanita muda yang sangat cantik. Pakaiannya tidak terbuka, tetapi membuat tubuhnya yang sangat ramping tampak lebih berlekuk. Dia ditemani oleh beberapa pria yang menyambut Lin Nan untuk pertama kalinya. Pria-pria ini kasar dan murah hati, dan sangat berpikiran terbuka. Nak, biar kutunjukkan padamu batu dewa luar angkasa dari Gunung Beiteng. Benda ini adalah harta karun yang luar biasa, dan kau sudah melihatnya. Selama kau memahaminya dengan saksama dan mempelajari kekuatan sihirnya, aku jamin kau akan bisa melakukan apapun yang kau inginkan di sini. Pria besar berwajah kasar itu tertawa. Ayo pergi sekarang. Wanita muda yang cantik itu terkikik dan berjalan di depan dengan langkah teratai yang ringan. Pesona bunga teratai di setiap langkahnya sungguh memikat. Sial, itu benar-benar menyebalkan. Para lelaki bertubuh besar itu mencuri pandang ke arah wanita muda yang cantik itu, lalu tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah dan berbicara dengan penuh keheranan. Wah, bagaimana menurutmu? Apakah kamu bersemangat? Seorang pria besar mulai bercanda, tetapi Lin Nan hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Aku tidak sebegitu langsungnya, oke. Terlebih lagi, meskipun Lin Nan berada di Gunung Beiteng, hatinya sudah melayang jauh dari sini.
Dia hanya tidak tahu di mana Bibi Miaoyi dan ayahnya berada. Namun cepat atau lambat, Lin Nan akan meninggalkan Gunung Beiteng untuk mencari mereka. Baiklah, sekarang mari kita mulai dengan memahami batu dewa luar angkasa. Lin Nan berjalan di belakang kerumunan. Gunung Beiteng dapat mendominasi daerah itu, jadi dia pasti memiliki ciri khasnya sendiri. Mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu di sini. Dia sudah lama penasaran. Wanita muda yang cantik itu tampaknya menyukai Lin Nan, seorang pria muda yang sangat tampan. Dia pun berjalan pelan ke belakang sambil berbicara dan tersenyum, dan aroma harum samar tercium. Anak kecil yang tampan, ini bukan wilayahmu. Tempat ini penuh dengan orang-orang kuat, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan magis yang kuat. Jadi, jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan mati. Berhati-hatilah. Lin Nan sudah sering mendengar kata-kata seperti itu, tetapi dia tidak takut. Namun, dia tetap bersyukur atas pengingat dari wanita muda yang cantik ini. Terima kasih atas pengingatmu, saudari. Aku sudah siap untuk ini. Yang kukhawatirkan sekarang adalah kerajaan. Hanya jika aku memiliki kekuatan untuk melindungi diriku sendiri, aku bisa tinggal di sini dengan aman. Mungkin karena Lin Nan tidak merasakan permusuhan apapun dari wanita muda yang cantik ini, melainkan rasa kasihan, katanya sambil tersenyum. Sebaiknya kamu berhati-hati. Meskipun kita semua sekarang berasal dari Gunung Beiteng, tidak hanya kita, tetapi juga orang lain. Orang-orang ini kejam. Jangan berpikir bahwa kita akan berhati lembut hanya karena kita semua berasal dari Gunung Beiteng. Kamu belum cukup kuat untuk bertindak gegabah, jadi diam saja. Kami di sini untukmu. Terima kasih atas pengingatmu, saudari. Aku akan mengingatnya. Hati Lin Nan terasa hangat. Mereka berdua belum pernah bertemu sebelumnya, tetapi mereka bisa saling mengucapkan kata-kata seperti itu. Apapun yang terjadi, hatinya terasa hangat. Dia menatap ke langit, di sana guntur berwarna hitam dan ungu bergemuruh tak henti-hentinya, dan pilar-pilar petir yang tak terhitung jumlahnya setebal beberapa kaki sedang merobek langit dengan hebat. Baru setelah Anda melihatnya dari dekat, Anda merasakan keterkejutan yang sesungguhnya. Kenapa? Kamu sudah takut? Melihat ekspresi tergila-gila Lin Nan, wanita muda yang cantik itu berpikir bahwa dia belum pernah melihat hal sebaik itu, jadi dia berkata sambil tersenyum. Kamu akan terbiasa dengannya. Kamu tidak bisa menebangnya. Ada cahaya aneh di mata yang luar biasa menarik itu, dan sedikit kesan mempesona. Ini adalah wanita yang pandai memanipulasi hati orang. Tapi bagaimana Lin Nan bisa menyerah begitu saja? Kau menggoda seorang pemuda, meskipun dia terlihat tampan, dia tidak berguna di ranjang. Seorang pria setengah baya yang berjalan di depan tertawa dan berbicara. Yang lain memanggilnya Chen Laoxi, dan dia adalah pria yang kuat. Meskipun Lin Nan belum pernah bertarung dengannya, dilihat dari fluktuasi auranya, dia seharusnya bukan lawannya. Tanpa menggunakan 3 benda ajaib, sayap pertempuran 5 elemen, pedang Suanyuan, dan Dinghai Shenzhen, Lin Nan sudah tak terkalahkan di alam yang sama, yang memberinya keyakinan besar, tetapi bukan kesombongan. Sekarang dia ingin sekali memahami batu dewa luar angkasa. Pada saat ini, Chen Laoxi yang berjalan di depan orang banyak tiba-tiba mengubah ekspresinya. Lin Nan kemudian merasakan fluktuasi kuat energi sejati datang. Ledakan. Tiba-tiba, semua orang merasakan getaran keras di bawah kaki mereka. Kekuatan energi sejati itu begitu mencengangkan sehingga lubang yang dalam segera muncul di tanah. Pergi. Begitu suara itu terdengar, sosok Chen Laoxi dan kelompoknya tiba-tiba menyerbu ke arah puncak gunung bagai anak panah yang melesat dari busurnya. Kenapa kamu tidak pergi cepat? Apa yang kamu tunggu? Lin Nan tampak tercengang dan tidak tergerak oleh wanita muda yang cantik itu. Dia segera berteriak dengan suara lembut, lalu mengambil beberapa langkah dan terbang menjauh seperti angsa liar yang terbang. Meskipun Lin Nan tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tidak bodoh. Suara mendesing. Dia sangat cepat, tetapi dia tidak berani memperlihatkan dirinya dengan mudah. Dia menggoyangkan tubuhnya dan mengikuti kerumunan dengan kecepatan secepat guntur. Pada saat ini, suara yang agak dingin tiba-tiba datang dari kejauhan. Apakah kau masih ingin memahami batu dewa luar angkasa dengan kekuatanmu? Suaranya tidak keras, tetapi seperti guntur yang menggetarkan hati setiap orang. Jelas itu diucapkan dengan energi sejati dan cukup mengejutkan. Ini untuk menunjukkan kekuatannya, sangat arogan. Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dalam hatinya. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu sombong? Chen Laoxi, yang memiliki kekuatan terkuat di sini, dan wanita muda yang cantik itu juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Ada sedikit kemarahan di wajah wanita muda yang cantik itu, seolah-olah ada cerita tersembunyi lainnya. Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dalam hatinya. Dia ingin melihat siapa orang ini dan kemampuan apa yang dimilikinya sehingga dia begitu sombong. Mungkinkah dia telah memahami batu angkasa ilahi?
Keluarlah dari sini sekarang. Tempat dengan batu dewa luar angkasa ini bukanlah tempat yang cocok untukmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sampai saat itu, orang yang berbicara itu belum juga muncul, namun suara seperti gemuruh guntur seakan sudah berada tepat di samping telingaku. Sekarang keadaan sudah seperti ini, tidak ada rasa takut di mata Chen Laozi, dan tatapannya mulai berubah dingin. Mengapa kau pikir kau bisa menduduki batu dewa luar angkasa begitu saja? Apa kau benar-benar mengira kau adalah penguasa Gunung Beiteng? Jangan terlalu percaya diri, kau belum memiliki kemampuan itu. Baiklah, karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Suara mendesing. Setelah suara itu selesai, tiba-tiba terdengar suara angin kencang bertiup dan keempat sosok itu jatuh ke tanah dengan keras. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di atas tanah, pasir dan batu bergulung, dan nafas yang kuat menyebar. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Lin Nan menoleh dan melihat bahwa pemimpin itu memiliki aura yang sangat kuat. Ekspresinya penuh dengan kesombongan dan bahkan lebih dari sekadar penghinaan. Lelaki itu adalah lelaki berusia 30-an dengan janggut yang sangat tebal. Ia tampak sangat tua dan memiliki sikap yang sombong. Orang ini memegang pisau panjang berwarna merah darah di tangannya, dan tampaknya ada darah di sana. Ada sedikit bau darah yang menyengat. Ekspresi Chen Laozi juga berubah sangat muram. Lelaki di depannya dengan pisau panjang berdarah adalah lelaki tua lain dari distrik keempat. Dia memiliki aura yang mengesankan dan namanya adalah Zhang Xiaotian. Kekuatan mereka sebanding dan mereka telah bertarung satu sama lain berkali-kali. Namun, para pembantu Zhang Xiaotian juga cukup kuat dan selalu membuat mereka mengalami kemunduran. Saat Zhang Xiaotian dan yang lainnya menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahami batu ilahi luar angkasa, kesenjangan mulai muncul dalam kekuatan mereka. Setelah itu, akankah batu ajaib luar angkasa di area keempat memungkinkan mereka memahaminya? Zhang Xiaotian melirik semua orang dengan liar. Tatapan matanya sedingin ular berbisa, sikapnya yang meremehkan sangat arogan. Dia memandang Lin Nan, Chen Laozi dan yang lainnya seolah-olah mereka adalah orang mati, dengan penuh penghinaan. Mulai hari ini, batu dewa luar angkasa ini milikku, Zhang Xiaotian. Kalian, keluarlah dari sini sekarang juga. Hanya kamu, Zhang Xiaotian. Kamu pikir kamu siapa? Chen Laozi bukanlah seseorang yang mudah diganggu dan dicemooh. Baiklah, jadi kita tidak bisa mencapai kesepakatan. Kalau begitu, mari kita lakukan. Zhang Xiaotian mencibir, dan tekanan dahsyat mulai menyebar. Apakah menurutmu kau bisa melindungi batu angkasa suci ini dengan kekuatanmu? Hanya kau yang diizinkan untuk memahaminya. Kau pikir kau siapa? Chen Laozi mengatakan hal ini dengan sarkasme yang tak tersamar, matanya memancarkan hawa dingin yang dapat menusuk tulang. Ledakan, energi sejati dalam tubuhnya melonjak hebat, menyapu liar bagai badai. Angin dari tinjunya merobek udara, dan Chen Laozi bergegas menuju Zhang Xiaotian segera setelah dia bergerak. Zhang Xiaotian adalah yang terkuat di antara mereka. Semua orang memahami prinsip menangkap pemimpin terlebih dahulu. Jika Zhang Xiaotian kalah, pengikut mereka tidak lebih dari sekadar semut. Kau tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Kau hanya sebutir beras, tetapi kau berani bersaing dengan bulan yang terang. Kurasa kau sedang mencari kematian. Zhang Xiaotian mencibir, seluruh tubuhnya dipenuhi semangat juang yang luar biasa. Tertawa, pedang panjang dan sempit itu melintasi langit, dan langit dipenuhi dengan desiran angin, membuat orang merasakan ketajamannya. Pisau itu melesat lurus ke arah Chen Laozi seakan hendak mencabik-cabik bumi. Di antara Chen Laozi dan kelompoknya, selain Lin Nan yang dianggap terkuat ketiga, ada dua orang lainnya yang sudah meringkuk dan bersembunyi. Lebih seperti berdiri diam daripada bersembunyi. Mereka tidak ingin bermusuhan dengan Zhang Xiaotian dan lainnya. Pada saat ini, Chen Laozi menoleh, melirik Lin Nan, lalu menatap wanita muda yang cantik itu dengan saksama. Ada sedikit emosi yang rumit di matanya. Aku tahu kau meremehkan orang kasar sepertiku, tapi itu tidak masalah. Haha, kalau kau tidak bisa melakukannya nanti, mundur saja. Keluar dari Gunung Beiteng adalah hal yang baik. Suara mendesing. Begitu Chen Laozi selesai berbicara, tanpa ragu-ragu, dia datang ke arah Zhang Xiaotian seperti seberkas cahaya. Ledakan, ada kilatan cahaya di tangannya, dan sebuah tongkat tembaga muncul dengan beberapa rune aneh di atasnya, dan roh jahat yang ganas keluar darinya. Mata Lin Nan terfokus, dan dia merasakan aura yang luar biasa darinya. Ini memang tempat yang bagus. Senjata yang digunakan oleh siapapun sangat berharga. Chen Laozi berteriak keras, dan niat membasmi yang dahsyat tampaknya mampu menghancurkan batu saat ia menyerbu ke arah Zhang Xiaotian. Sebelum tongkat itu jatuh, fluktuasi aura yang kuat telah menyerang. Hembusan angin yang sangat kencang menyebar ke segala arah. Zhang Xiaotian memasang ekspresi dingin di wajahnya,
tanpa rasa takut di wajahnya, dan dia mencibir. Chen Laozi, berhentilah berjuang. Mulai sekarang, jangan pernah berpikir untuk bersaing denganku. Zhang Xiaotian tampak bangga, dengan rasa percaya diri yang kuat di wajahnya. Dalam sekejap, tubuh Zhang Xiaotian bergerak tiba-tiba, kecepatannya secepat kilat, dan pedang panjang berwarna merah darah di tangannya jatuh dengan keras. Ledakan. Dalam sekejap, pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Tanah seakan diterjang badai yang menyapu dengan dahsyat ke segala arah, membuat pakaian orang-orang di sekitar berdesir. Suasana yang mengerikan mendorong atmosfer ke titik ketegangan yang ekstrim. Ekspresi wajah Chen Laozi sangat serius. Kekuatan Zhang Xiaotian ini setara dengannya, tetapi pada saat pertarungan mereka tadi, dia jelas merasakan bahwa Zhang Xiaotian ini berada di ambang terobosan, dan auranya sedikit lebih unggul darinya. Begitu dia berhasil menerobos, mereka tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan. Chen Laozi dan Zhang Xiaotian mewakili kedua belah pihak. Siapapun yang kalah tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk mendapatkan batu dewa luar angkasa. Apakah kamu masih datang? Jika kamu tidak tahu apa yang terbaik untukmu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kamu harus tahu bahwa kami di Gunung Beiteng tidak melarang pembasmian. Senyum Zhang Xiaotian sedikit dingin, dan niat membasmi dalam dirinya mulai meningkat. Pada saat ini, laki-laki yang berdiri diam di belakang Zhang Xiaotian dan tidak pernah berbicara, tiba-tiba angkat bicara. Lelaki ini selalu bersikap sangat dingin dan sombong. Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya, menunjuk ke arah wanita muda yang cantik itu dan berkata dengan dingin. Wanita ini milikku. Jari-jarinya sehitam batu dewa angkasa hitam, dengan lapisan kilau metalik gelap di atasnya, yang tampak sangat aneh dan menakutkan. Tentu saja, setelah ini selesai, bagaimana kalau kita bersenang-senang bersama? Bukankah itu menyenangkan? Senyum Zhang Xiaotian sangat jahat, dan rasa malu serta marah di wajah wanita muda yang cantik itu langsung muncul. Menjadi cantik tanpa kemampuan melindungi diri sendiri adalah dosa, terutama di tempat di mana kekuatan dihormati. Suara mendesing. Pada saat hikmat ini, suara kentut yang keras tiba-tiba datang dari samping wanita muda yang cantik itu. Pria parubaya yang dingin di depan Zhang Xiaotian memiliki ekspresi waspada di wajahnya, dan matanya penuh dengan dingin saat dia melihat sosok yang tiba-tiba muncul. Hati wanita muda yang cantik itu tiba-tiba bergetar. Ia menatap sosok yang tinggi dan angkuh yang berdiri di depannya dengan rasa tidak percaya, wajahnya yang sangat menarik penuh dengan keterkejutan. Namun tiba-tiba wajahnya berubah, tampak ketakutan. Anak kecil yang tampan, pergilah. Lagi pula, kamu baru di sini, dan semua yang ada di sini tidak ada hubungannya denganmu. Kalau kamu mau, kamu bisa membalas dendam pada kami di masa depan. Kenapa anak ini? Chen Laozi juga mengerutkan kening, merasa sedikit terkejut. Meskipun Lin Nan memiliki paras yang luar biasa, dia tampan hingga ke titik yang sempurna. Tapi di dunia di mana kekuatan adalah segalanya, apa gunanya memiliki penampilan yang menonjol? Bisakah itu meningkatkan kekuatan Anda? Di antara para pendatang baru ini, hanya fluktuasi aura Lin Nan yang sangat biasa, tidak ada yang istimewa dari mereka, yang juga membuat Chen Laozi dan yang lainnya tidak lagi penasaran. Tetapi sekarang anak ini bangkit saat mereka dalam masalah. Terlepas dari kekuatannya, karakter dan keberaniannya sangat mengesankan mereka. Nak, kamu mau mati. Pria parubaya berdarah dingin di sebelah Zhang Xiaotian tiba-tiba menjadi dingin, dan niat membasmi keluar dari mulutnya. Lin Nan tersenyum tenang, matanya sedalam bintang-bintang di lautan luas. Kau, yang tangannya terbakar, siapa kau? Beraninya kau bicara begitu kurang ajar di sini, kau pikir kau siapa? Lin Nan mencibir dalam hatinya, tetapi kata-katanya sangat kejam. Lin Nan tidak hanya sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, tetapi bahkan jika dia tidak dapat mengalahkannya, apa salahnya? Apakah aku, Lin Nan, pernah takut padamu? Lagi pula, kalian hanya semut. Apa yang harus kutakutkan? Wah, tampaknya kau sendiri yang mencari kematian. Jadi, aku akan mengabulkan permintaanmu. Tertawa, begitu suara lelaki setengah baya yang dingin itu berakhir, energi sejati dalam tubuhnya mulai menimbulkan kerusuhan hebat. Sepasang jarinya, yang sekeras emas dan besi, memancarkan aura pembasmi yang kuat yang terpancar darinya. Itu cukup mengejutkan. Energi sejati di dalam tubuhnya berkumpul dengan liar, dan aura pembasmi yang kuat tampaknya cukup kuat, memadatkan udara di sekitarnya. Semua orang tidak dapat menahan rasa sesak napas, dan suasana yang berat membuat hati dan pikiran semua orang meningkat. Wah, itu menarik. Oh, itu menarik. Lin Nan tersenyum tipis, suaranya sangat datar, dan dia sama sekali tidak menganggap serius pria yang mengaku sebagai master sejati itu. Apa yang dikatakannya menarik, tapi hanya sedikit menarik. Meskipun Lin Nan sangat percaya diri dengan kekuatannya, dia tidak meremehkan musuh dan secara alami waspada.
Kekuatan Zhang Xiaotian sebanding dengan Chen Laozi, dan pria parubaya yang dingin ini dapat membuat Zhang Xiaotian memperhatikannya, jadi kekuatannya pasti di atas Zhang Xiaotian, dan metodenya pasti luar biasa. Terutama sepasang jari hitam pekat itu, yang memberikan aura aneh pada orang-orang, sungguh luar biasa. Wah, tidak banyak orang yang berani berbicara dengan sombong kepadaku, dan sekarang, mereka sudah mati. Karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku. Tertawa, pria parubaya yang muram itu tiba-tiba mendengus, dan jari-jarinya yang gelap langsung membelah langit. Sebelum sampai di depannya, benda itu sudah meledak dengan fluktuasi aura yang dahsyat. Bau darah yang menyengat memenuhi udara, seolah-olah lautan darah sedang mendidih, membuat orang merasa ketakutan. Siapapun yang berani menentangku akan mati. Wah, kamu kurang beruntung karena telah bertemu denganku. Mata lelaki setengah baya yang dingin itu tampak sangat suram, dan wajahnya begitu dingin sehingga air tampak menetes darinya. Oh, benarkah? Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Kamu sangat sombong. Lin Nan tersenyum tipis. Suaranya sangat tenang, dan tatapannya yang acuh tak acuh langsung membuat pria parubaya yang dingin itu benar-benar marah. Adik kecil, pergilah. Aku punya dendam lama terhadap mereka, dan kau tidak bisa terlibat dalam masalah ini. Chen Laozi sangat khawatir. Aura Lin Nan tidak terlalu kuat, dan dia tampak seperti anak kecil yang tidak berbahaya. Tetapi jika Anda ingin bertarung dengan seorang master yang lebih kuat dari Zhang Xiaotian, itu pasti sama saja dengan mencari kematian. Dia tidak bisa hanya melihat Lin Nan mati di sini. Anak kecil yang tampan, kamu tidak perlu ikut campur. Suatu hari, kamu akan melihat batu dewa luar angkasa. Wanita muda yang cantik itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Dia sangat gugup sekarang, dan Lin Nan bersyukur bahwa pihak lain baru saja melangkah keluar untuk berdiri di depannya. Tidak apa-apa, dia hanya badut. Tidak perlu takut padanya. Lin Nan hanya tersenyum tipis, suaranya penuh dengan keyakinan yang kuat, dan nada mendominasi membuat wajah pria parubaya yang dingin itu menjadi sangat pucat, dan tatapannya menjadi sangat dingin. Tertawa, saat suara Lin Nan berakhir, auranya yang kuat tiba-tiba meledak keluar, menyapu area dalam jarak 3 kaki darinya. Energi sejati yang sangat besar segera mulai mengalir deras di dalam tubuh, bagaikan sungai Yangtze, mengalir dengan suara yang seakan-akan memecahkan gendang telinga, sungguh mengejutkan. Mati, kamu tidak tahu keterbatasanmu sendiri. Selama pertarungan verbal antara Lin Nan dan pria parubaya berdarah dingin itu, pikiran semua orang menjadi tegang hingga ekstrim. Serangan kuat Lin Nan dan pria lainnya tiba-tiba bertabrakan satu sama lain. Ledakan, sebentar, ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan pikiran semua orang meningkat ke titik ekstrim, dan mereka sangat gugup. Saat itu, suara daun yang berguguran seakan-akan mengeluarkan suara guntur, keheningan membuat orang-orang merasa gelisah. Saat berikutnya, terdengar ledakan keras. Kekuatan tumbukan yang sangat dahsyat berpusat pada dua orang itu dan menyapu dengan liar ke segala arah. Pasir dan batu beterbangan di mana-mana, dan sejumlah besar angin serta pasir bertiup, tampaknya menutupi seluruh dunia. Tumbuhan dan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tumbang lalu hancur menjadi debu akibat angin kencang. Batuk-batuk-batuk, pria parubaya berdarah dingin itu tiba-tiba memegangi dadanya dan terbatuk 2 kali, darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat ini, tatapan matanya sangat dingin dan dia menatap Lin Nan dengan dingin. Aura pembasmi yang kuat di matanya tampak mengembun menjadi substansi dan menetes ke bawah. Jika tatapan mata dapat membasmi, tatapannya akan cukup untuk memotong Lin Nan menjadi beberapa bagian. Sayangnya penampilan tidak bisa membasmi. Apakah ini benar-benar orang baru? Dalam sekejap, mata Chen Laozi dan wanita muda cantik itu tiba-tiba menyipit. Meskipun Lin Nan menahan tekanan dan auranya di sampingnya, mereka dapat dengan jelas merasakan tekanan dan aura pria parubaya yang dingin itu. Betapa mengejutkannya. Namun, bahkan seorang guru yang kuat pun terluka oleh Lin Nan. Apakah orang ini benar-benar pendatang baru? Dalam sekejap, gelombang besar melonjak dalam hati setiap orang, seolah-olah hendak melonjak ke langit. Chen Laozi, wanita muda yang cantik dan lainnya terkejut. Zhang Xiaotian merasa ngeri. Dia berpikir bahwa dengan pembantu yang begitu kuat, dia akan mampu mengusir Chen Laozi dan yang lainnya dari distrik keempat. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Chen Laozi juga memiliki guru yang kuat di bawah komandonya. Untuk sesaat, semua orang di tempat kejadian terdiam karena kaget dengan pukulan acuh tak acuh Lin Nan. Chen Laozi dan yang lainnya diam-diam bersyukur karena mereka tidak berselisih dengan Lin Nan sebelumnya. Sebaliknya, selama periode ini, mereka mengundang Lin Nan untuk minum beberapa kali, dan mereka telah mengembangkan persahabatan satu sama lain. Meskipun tidak besar, tapi tetap ada, kan? Terlebih lagi, situasinya baru saja kritis, dan dia diizinkan pergi lebih dulu. Semua ini merupakan nilai tambah. Pada saat ini,
Lin Nan melirik pria parubaya yang dingin itu dengan acuh tak acuh, dan alisnya yang tampan sedikit terangkat, dengan sedikit dominasi dan kesombongan. Kalimat sederhana ini tidak diragukan lagi menunjukkan kepercayaan diri dan dominasinya, dan itu juga membuat Chen Laozi dan yang lainnya bersemangat. Sampah, kamu masih baik-baik saja. Datang lagi. Lin Nan melirik lelaki setengah baya yang dingin itu dengan tatapan yang sangat sembrono, memperlihatkan ekspresi acuh tak acuh yang acuh tak acuh. Dalam sekejap, wajah pria parubaya berdarah dingin itu berubah sangat muram. Warna suram dan dingin di wajah itu jauh lebih intens daripada guntur 9 hari di atas Gunung Beiteng. Nak, jangan berpikir bahwa kau bisa menjadi tidak takut hanya karena kau menang secara kebetulan. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah lawanku? Dia benar-benar marah pada Lin Nan dan hendak membakar seluruh tubuhnya. Aura pembasmi yang kuat terpancar dari kedalaman matanya, dan sedikit darah merah mencolok tiba-tiba memenuhi bola matanya. Siapa dia? Di dunianya sendiri, puluhan ribu orang lahir dan mati hanya dengan jentikan tangannya. Bahkan jika dia datang ke Gunung Beiteng, dia tetaplah orang kuat yang dapat memimpin ratusan orang untuk mendukungnya. Bahkan Zhang Xiaotian harus menghormatinya dan tidak berani mengabaikannya sedikitpun. Namun, sekarang anak muda ini terus-menerus memprovokasi saya. Itu semua karena saya meremehkannya. Saya tidak menyangka bahwa anak muda ini bisa mengalahkan saya. Niat membasmi di dalam hatinya belum pernah begitu kuat sebelumnya. Dia benar-benar marah dalam hatinya. Tidak peduli apapun hasilnya, anak ini harus mati. Lin Nan tidak peduli betapa mengerikannya ekspresi suram pria parubaya yang dingin ini. Dia menunjuk ke arah pria parubaya yang dingin itu, sedikit menekuk jari telunjuknya, dan memandang pihak lain dengan jijik, tampak sangat sombong. Jika kamu tidak setuju, mengapa kamu tidak datang? Anak ini punya nyali. Chen Laozi tertawa terbahak-bahak, matanya penuh penghargaan dan sedikit kekaguman. Orang yang kuat akan dihormati kemanapun mereka pergi. Kau benar-benar anak yang pemberani. Apapun hasilnya, aku, Chen Laozi, akan mengingat kebaikanmu. Anakku yang tampan, adikmu menderita karena rahasia yang kau simpan darinya. Ada kilatan di mata wanita muda yang cantik itu. Dia tersenyum manis dan memiliki sikap menawan yang memikat. Jangan terlalu senang dulu. Masih belum jelas siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Zhang Xiaotian berkata dengan suara dingin, tatapan matanya sangat suram. Tak disangka, pendatang baru itu bertarung secara seimbang dengan majikan yang telah ia pekerjakan dengan susah payah. Memikirkan hal ini, dia merasa kesal dan ingin mencabik-cabik Lin Nan. Gelombang kebencian tiba-tiba muncul dalam hatinya, dan dia segera mengayunkan pedang berdarah di tangannya. Asal kita bisa membasmi Chen Laozi ini, walaupun orang baru ini punya keterampilan yang hebat, bisakah dia mengalahkan kita berdua yang bekerja sama? Tertawa, pikirannya menjadi tenang, dan aura mengerikan di tubuhnya meledak dengan keras, penuh dengan niat membasmi, yang cukup mengejutkan. Kemudian dia berteriak panjang, dan aura berdarah yang menyedihkan dari pedang panjang berdarah itu menyerbu ke arah Chen Laozi dengan panik. Apakah kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Saat ini, Chen Laozi merasa jauh lebih bahagia dengan bantuan Lin Nan. Dia tertawa keras, aura seluruh tubuhnya melonjak, dan dia menyerbu ke depan dalam sekejap. Aku jadi penasaran, berapa lama lagi kau bisa terus bersikap merajalela seperti ini? Energi pedang bersilangan di langit dan bumi, bayangan ranting berputar dan mengaduk-aduk angkasa, pasir beterbangan dari tanah, menutupi sekeliling, dan pohon-pohon tinggi yang tak terhitung jumlahnya hancur. Kultivasi Zhang Xiaotian sangat tinggi, dan dengan bantuan kuat Lin Nan, Chen Laozi tampil sangat baik. Setiap gerakannya begitu kuat sehingga tampaknya mereka dapat menghancurkan kehampaan. 1900.